Kenalin, aku Agatha Filia dan kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget, terutama buat kalian yang ada di usia belasan hingga 20-an. Pasti udah gak asing lagi kan sama tren cari-cari job receh yang ada di Twitter. Yuk kita bahas. Nah, sebenarnya sesuai namanya, job receh itu merupakan suatu pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang-uang receh. Ya cukuplah untuk kayak beli kuota atau jajanan. Nah, biasanya sih job yang ditawarin ini kayak ngisi survei online, terus mendaftarkan aplikasi, jadi buzzer, kemudian merating mulai dari toko, map sampai aplikasi yang ada di Play Store. Nah, yang aku pengen highlight di sini adalah tentang mengisi survei online ini. Aku pernah coba ngerjain job receh ini, tapi aku nggak bertahan lama dan langsung mutusin buat berhenti. Soalnya yang bikin aku was-was itu survei yang ditawarin sering banget minta data pribadi, kayak misalnya nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, anggota keluarga, sampai jumlah penghasilan. Kadang malah survei ini ngarahin kita ke link yang menurut aku nggak jelas, dan tanpa sadar kita jadi bocorin data pribadi kita ke orang yang nggak kita kenal. Bahkan ada kemungkinan juga kalau data kita itu dicuri kalau kita nggak sengaja ngeklik link yang mencurigakan itu. Nah, tahu nggak sih, data-data yang dicuri itu bisa disalahgunakan, bahkan dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi berkat adanya teknologi AI, foto KTP aja itu bisa diedit. Akhirnya kayak misalnya nih ya, foto KTP aku dengan teknologi AI itu bisa diedit seakan-akan aku lagi selfie memegang KTP untuk verifikasi aplikasi tertentu ya, kayak misalnya buat transfer dari e-wallet atau yang lainnya. Nah, di salah satu channel Telegram ada foto KTP yang lengkap dengan selfie-nya itu dijual belikan dengan harga yang menurut aku murah banget ya, bisa buat 2 kali makan doang. Dan yang lebih parahnya lagi, data yang dijual ini tuh bisa dipakai buat macam-macam hal yang negatif, kayak misalnya daftar judi online buat menipu orang, terus ngajuin pinjaman online dari aplikasi atau website yang ilegal. Nah, serem banget gak sih? Selain dampak langsung ke privacy, ini tuh juga bisa bikin kita terjebak dalam masalah keuangan kalau data pribadi kita disalahgunakan, apalagi buat pinjol ya. Aku tuh nggak ngutang, tapi data pribadi aku tuh disalahgunakan sama orang lain, dan akhirnya yang terungkap adalah identitas aku yang tidak mau membayar sejumlah pinjaman tersebut. Ini bisa jadi masalah kalau misalnya aku nggak tahu nih cara keluar dari jerat utang tersebut. Selain itu, data yang dijual juga bisa digunakan untuk aktivitas ilegal lainnya yang kayak aku sebutkan tadi, yang pastinya nggak cuma merugikan kita sendiri, tetapi juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk menjaga diri kita agar tetap aman, kita tuh harus tahu mana batasan-batasan mengenai data yang boleh kita beritahukan ke orang lain dan yang enggak. Apalagi ke orang yang kita nggak tahu wujudnya gimana atau orang yang baru kita temui. Kita juga kalau bisa jangan mendaftarkan aplikasi yang sumbernya nggak jelas, apalagi pinjol-pinjol tersebut ya, karena aplikasi pinjol ini sebenarnya saling terhubung guys. Ketika kamu mendaftar di aplikasi A, maka aplikasi B, C, D, E itu akan otomatis mengetahui data kamu dan menawarkan kamu sejumlah pinjaman yang mungkin bisa membuat kamu tergiur dan akhirnya terjebak dalam hutang. Lalu yang kedua, kita tuh bisa mencegah dengan menggunakan nomor telepon khusus atau email yang berbeda, yang tidak terhubung dengan data pribadi kita untuk mengisi survei atau aplikasi yang terkesan mencurigakan. Jadi kita nggak menggunakan email utama kita yang berisikan data-data pribadi kita, tetapi kita menggunakan email cadangan kita yang itu tuh nggak ada data pentingnya sama sekali. Tujuannya ketika kita nggak sengaja mengklik link yang nggak jelas dan
pengirim tersebut ingin menghack, itu tuh nggak ada data pribadi yang bisa diambil. Lalu yang ketiga, kalau ada link atau website yang dikasih terus dirasa mencurigakan atau enggak familiar, sebaiknya langsung ditutup dan jangan pernah diklik apapun. Kemudian kita juga bisa cek ulasan-ulasan ya. Sekarang banyak aplikasi kayak TikTok, Twitter, atau Instagram yang bisa buat ngecek itu. Nah, dengan langkah-langkah pencegahan ini, kita itu bisa jadi jauh lebih aman tanpa harus mengorbankan data-data pribadi kita. Jaga data diri kita dengan bijak supaya kita enggak jadi korban, terlebih lagi korban di dunia maya. See ya!